الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الإخوة المسلمين رحمكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Rasa syukur yang mendalam atas karunia nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita sejak kita bangun tidur hingga tidur kembali, bahkan tidur kita pun merupakan nikmat yang wajib kita syukuri. Dan Allah berjanji ketika kita pandai untuk bersyukur, nikmatnya akan terus mengalir deras untuk kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, firman Allah, pastilah aku akan tambahkan untuk kalian nikmat itu. Sebaliknya, wala in kafartum, jika kalian kufur atau tidak bersyukur, sungguh azabku sangatlah pedih. Maka bagi kita tidak ada pilihan lain kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala apapun keadaan yang sedang kita alami. Sehingga ulama kita mengajarkan kalimah syukur atas segala keadaan yang senantiasa menjadi zikir ba'da salat kita yang berbunyi alhamdulillahi ala kulli halin. Segala puji bagi Allah atas setiap keadaan. Selanjutnya, selaku umat yang senantiasa mencintai manusia paling agung, manusia paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya sebagai wujud cinta kita, selalulah kita berselawat kepada beliau. Insya Allah selawat kita akan membuahkan tiket untuk mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik semasa di dunia, lebih-lebih kelak di akhirat, untuk kita mendapatkan tempat yang indah di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu, mari senantiasa kita berselawat kepada beliau dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Selanjutnya, melalui mimbar Jumat yang mulia ini, sebagai kewajiban seorang khatib, yaitu menyampaikan pesan takwa, mengajak segenap kaum muslimin untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena derajat takwa adalah derajat yang paling tinggi
di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa kemuliaan seseorang baik di dunia lebih-lebih kelak di hadapan Allah tidaklah dilihat dari harta, kedudukan, jabatan dan prestasi dunia lainnya, tetapi derajat seseorang dalam pandangan Allah hanya dilihat dari takwanya. Allah menyatakan dalam firman-Nya, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah mereka yang paling bertakwa. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Tema khutbah kita hari ini adalah wudu sempurna pangkal salat khusyuk. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, salat adalah tiang agama atau imaduddin, tempat seorang hamba berhubungan langsung dengan Tuhannya. Namun tidak setiap orang yang salat mendapatkan kehusyuan. Salah satu sebab hilangnya kehusyuan adalah lalai dalam berwudu. Karena wudu adalah wasilah jembatan menuju salat. Mustahil bagi kita untuk bisa salat khusyuk apabila wudu kita masih bermasalah. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya tidak diterima salat seseorang tanpa bersuci. Hadis riwayat Muslim. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, wudu tentunya bukan sekadar membasuh anggota tubuh dengan air, tapi wudu adalah ibadah yang mengandung rahasia besar. Setiap basuhan adalah pembersih dosa. Setiap percikan air adalah penyejuk hati dan penenang jiwa. Rasulullah bersabda, apabila seorang hamba berwudu lalu membasuh wajahnya, maka keluarlah setiap dosa yang diperbuat oleh kedua matanya bersamaan dengan tetesan air yang berjatuhan. Ketika membasuh kedua tangannya, keluarlah dosa yang dilakukan oleh kedua tangannya bersama air yang berguguran. Dan ketika membasuh kakinya, keluarlah dosa yang dilangkahkan oleh kakinya bersama air yang berjatuhan, hingga ia keluar dari wudunya dalam keadaan suci dari noda dan dosa. Hadis riwayat Muslim. Seorang sahabat, budak hamba sahaya Bilal bin Rabah, begitu mulia derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika beliau masih sehat hidup di dunia, namun terompahnya sudah terdengar di surga ketika baginda Rasulullah melakukan Isra dan Mi'raj. Rasulullah bertanya kepada Bilal, "Wahai Bilal, apakah gerangan amalan yang kau lakukan sehingga engkau begitu mulia, terompahmu sudah sampai ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala?" Maka Bilal menjawab, "Tidak ada amalan istimewa kami ya Rasulullah, kami hanya berusaha menjaga wudu, memelihara wudu. Kemudian setiap saya wudu dan saya melakukan sholat ba'dal wudu." Inilah rahasia yang tersimpan dari wudu yang telah dibuktikan oleh sahabat Nabi Sayyidina Bilal bin Rabah rahimahullah. Karena itu wudu yang sempurna adalah awal dari sholat yang khusyuk. Bagaimana mungkin hati bisa tenang dalam sholat jika belum bersuci dengan wudu yang benar? Perhatikanlah wudu Rasulullah. Beliau menyempurnakan setiap basuhan 3 kali, membaca doa setelahnya. Bahkan setiap basuhan, sebagaimana dicontohkan oleh ulama tasawuf,
yang terkenal yang menjadi ikutan kita dalam ilmu tasawuf, yaitu Imam Ghazali rahimahullah, di dalam kitabnya menulis setiap basuhan ada doanya, mulai dari mencuci telapak tangan dengan mengatakan alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan air sebagai alat bersuci. Kemudian ketika berkumur-kumur, dia mengajarkan kita sebuah doa, Allahumma a'inni ala tilawati kitabik wa kasratu dzikri laka. Ya Allah, tolonglah aku untuk selalu gemar membaca kitab sucimu Al-Quran dan banyak berzikir kepadamu. Begitu kita membasuh hidung, istinsyaq, dia juga mengajarkan kita doa dengan mengatakan Allahumma arihni raihatal jannah. Ya Allah, izinkan aku mencium harum-haruman surgamu. Dan seterusnya, sampai kepada membasuh wajah, membasuh tangan, membasuh telinga, mengusap kepala, dan juga membasuh kedua kaki. Semuanya memiliki doa-doa khusus, sehingga pantas ketika orang mengamalkan cara wudunya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi sekedar dunia dan isinya, surga pun Allah akan berikan untuk para penjaga wudu. Mudah-mudahan di sisa hidup yang Allah amanahkan kepada kita, ibadah wudu yang menjadi rutinitas sebelum sholat kita tegakkan. Mari kita pelajari bagaimana wudu yang benar, bagaimana menjalankan ibadah wasilah menuju sholat yaitu wudu ini. Pastikan bahwa telah sah menurut syariat agama kita, maka insya Allah sholat khusyuk bukanlah sesuatu yang mustahil, tapi insya Allah dapat kita meraihnya. Dan setelah wudu pun kita diajarkan doa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang insya Allah kita semua sudah menghafalnya, dengan mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Masya Allah, tabarakallah. Ketika kita merenungkan makna daripada penghujung doa ini, kita memohon kepada Allah setelah kita berwudu dengan mengatakan Allahumma ja'alni minat tawwabin minat tawwabin. Ya Allah, jadikanlah aku, jadikanlah kami orang yang suka bertaubat, banyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mengingatkan kita bahwa sebuah hadis yang mengatakan kullu bani adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua anak Adam, semua manusia itu pasti memiliki dosa dan salah. Maka bukanlah manusia yang baik yang tidak punya dosa, tetapi manusia yang baik adalah yang mengakui kesalahannya dan mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada manusia yang tidak punya dosa, namun bukanlah yang mulia yang tidak punya dosa, tetapi yang mulia kata Allah melalui Rasulnya adalah yang mau bertaubat, memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ada doa yang juga kita diajarkan. Jangan sampai kita lupa di setiap sujud terakhir kita atau setelah kita membaca tasyahud, bisa dibaca doa ini yang mengatakan Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Ya Allah, aku memohon baik di penghujung usiaku. Allahumma rzuqna taubatan nasuhan qablal maut. Ya Allah, jadikanlah aku, berikanlah aku kemampuan untuk bertaubat nasuha sebelum maut datang menjemput kami. Dan yang ketiga,
Allahumma ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, sabbit qalbi ala dinik, tetapkanlah hatiku dalam agamamu ya Allah. Lalu yang kita mohon berikutnya adalah waj'alni minal mutatahhirin. Setelah kita berwudu, kita juga berdoa, jadikanlah aku ya Allah termasuk orang-orang yang selalu menjaga kesucian, menjaga kebersihan, yaitu selalu menjaga wudu kita. Wudu bukan ketika hendak sholat saja, tapi ketika kita hendak berangkat kerja wudu, ketika kita mau makan berwudu, ketika kita hendak tidur berwudu, sebagaimana wudu kita ketika sholat. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, wudu sekali lagi merupakan wasilah, jalan yang harus kita perbaiki untuk bisa masuk ke dalam sholat yang akan menuntun kita kepada kehusyuan. Wudu juga mengajarkan kita hidup bersih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengkaitkan antara kebersihan dengan iman, yang semua kita pasti menghafal hadis pendek ini. Beliau bersabda, an-nazafatu minal iman, kebersihan itu adalah cerminan keimanan seseorang. Maka menjaga kebersihan tubuh kita, menjaga kebersihan pakaian kita, menjaga kebersihan lingkungan kita, menjaga kebersihan kota kita, menjaga kebersihan provinsi kita, menjaga kebersihan negara kita, itu merupakan ibadah yang luar biasa kaitannya dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil orang-orang beriman untuk berwudu. Berarti yang tidak beriman tidak dipanggil dengan ayat ini. Maka umat Islam, umat yang beriman, wajib hukumnya untuk melaksanakan wudu sebelum melaksanakan sholat. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang menyatakan diri beriman, idza kuntum ilas sholati, apabila engkau hendak bangun untuk melaksanakan sholat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah kalian, wa aydiyakum, basuh pula tangan kalian, ilal marafiq, sampai siku kalian, wamsahu biru'usikum, usaplah kepala kalian, wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuhlah kedua kakimu hingga mata kaki. Maka hadirin rahimani wa rahimakumullah, di penghujung khutbah ini khatib ingin menyampaikan bahwa sholat sangat erat kaitannya dengan wudu. Apalagi kita menginginkan sholat kita dapat mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar, maka tidak bisa dipungkiri kita harus mempelajari bagaimana wudu yang benar, agar sholat yang kita laksanakan benar-benar berfungsi untuk menjaga kita dari segala mara bahaya, agar sholat yang kita laksanakan benar-benar akan mengantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga khutbah yang singkat ini ada manfaatnya untuk kita terus mengarungi sisa hidup kita menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ibadah yang pokok yaitu sholat yang didahului dengan wudu yang benar menuju sholat yang khusyuk. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Perbanyak istighfar di antara dua khutbah.
الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد البشر اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد علينا معه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا كافي المهمات يا رافع الدرجات ويا معطي المسؤولات وارزقنا خير الدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم أصلح قلوبنا ونور وجوهنا وتقبل صلاتنا ووضوءنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربنا إلى حبك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. يا إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا أعطنا محبتك ومعرفتك يا الله يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.